يهديه إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat Mari Baraja yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan limpahan karunia dan taufiknya sehingga kita bisa menjadi orang yang senantiasa berusaha untuk menggapai tangga-tangga ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu syar'i. Kemudian yang kedua, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, dengan memohon taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan sama-sama belajar, sama-sama mengkaji sebuah pembahasan yang kita rasa ini cukup penting kita ketahui dan cukup penting untuk kita pelajari, yaitu tentang pembahasan seputar ilmu waris. Namun pembahasan seputar ilmu waris ini tidak akan kita bahas semuanya. Kita hanya akan membahas beberapa perkara-perkara penting yang menjadi dasar utama dalam ilmu waris, sehingga kita bisa memiliki langkah yang sesuai dengan syar'i, sesuai dengan ketentuan dari syariat Islam, terutama terkait tentang ilmu waris, sehingga kita tidak menjadi orang yang mungkin sama sekali tidak mengetahui terkait tentang ilmu waris. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian, sahabat Mari Baraja yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu untuk kita ketahui bahwa mempelajari ilmu waris itu merupakan perkara yang sangat penting. Merupakan perkara yang sangat urgent bagi setiap muslim dan muslimah, terutama di zaman kita sekarang ini, yang menunjukkan betapa pentingnya kita untuk mempelajari ilmu waris. Yang pertama adalah karena ilmu tentang waris merupakan bagian dari ilmu syariat, bagian dari ilmu agama Islam. Sebagaimana kita dianjurkan dan ditekankan untuk mempelajari syariat Islam secara keseluruhan, maka kita juga ditekankan untuk mempelajari ilmu waris. Sebagaimana kita ditekankan untuk mempelajari ilmu akidah, mempelajari ilmu fikih, mempelajari ilmu tazkiyatun nufus, dan yang lain sebagainya, kita pun juga dianjurkan, bahkan ditekankan untuk mempelajari ilmu waris. Karena ilmu waris merupakan ilmu yang juga merupakan bagian dari syariat Islam. Oleh karena itu, semua keutamaan-keutamaan yang Allah dan Rasul-Nya berlakukan terhadap ilmu syar'i, maka masuk di dalamnya juga ilmu waris. Contoh misalnya, tatkala Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya kebaikan, niscaya Allah akan faqihkan dia. Allah akan fahamkan dia tentang agama Islam. Kebaikan di sini mencakup berbagai macam bentuk kebaikan. Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kebaikan di dunia mencakup kebaikan pada usia kita, pada harta kita, pada keluarga kita, dan yang lain sebagainya. Apabila kita hendak menginginkan kebaikan di perkara dunia dan akhirat kita, maka salah satu jalannya adalah dengan menuntut ilmu syar'i. Dan ilmu syar'i yang juga atau termasuk di antara bagian ilmu syar'i juga adalah ilmu tentang waris. Sehingga barang siapa yang menginginkan kebaikan pada keluarganya,
pada hartanya, pada usianya, dan yang lain sebagainya, termasuk diantaranya adalah dengan mempelajari ilmu waris. Bagi yang paham, maka Allah akan berikan kebaikan pada hartanya. Maka ini adalah poin yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa salah satu urgensi kita mempelajari ilmu waris adalah karena ilmu waris merupakan bagian dari ilmu syariat Islam. Sebagaimana kita diperintahkan secara keseluruhan untuk mempelajari syariat Islam, maka kita juga diperintahkan untuk mempelajari ilmu waris. Terlebih, terdapat beberapa riwayat, meskipun riwayat ini adalah riwayat yang juga diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya, yang berisi tentang anjuran secara khusus bagi kaum muslimin untuk mempelajari ilmu waris. Sebagaimana sebuah riwayat bahwa Nabi SAW beliau pernah bersabda, "Ta'allamul Qur'ana wa'allimuhun nas." Pelajari Al-Qur'an dan ajarkanlah Al-Qur'an itu kepada manusia. Wa ta'allamul fara'idha wa'allimuhun nas. Pelajarilah faraid dan juga ajarkan faraid ini kepada manusia. Fa inni mru'un maqbud. Karena sesungguhnya aku, kata Rasulullah SAW, juga merupakan manusia yang kelak akan meninggal dunia, akan dicabut ruh dari jasadku. Wa innal ilma sayuqbad. Dan ilmu juga akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tadhharul fitan. Kemudian setelah aku meninggal dunia, ilmu dicabut, akan banyak sekali fitnah-fitnah, ujian-ujian, cobaan-cobaan yang Allah turunkan ke muka bumi ini kepada manusia, hatta yakhtalifa al-ithnan, sampai akan berselisih dua orang fil fariidati, tentang satu perkara dalam ilmu waris, la yajidani man yaqdi bihima. Dia tidak menjumpai kepada siapa dia akan mengadukan permasalahan tersebut. Ya, karena orang sudah banyak yang melalaikan ilmu waris. Nah, di sini dalam hadis yang barusan kita bacakan, Rasulullah SAW mengatakan, "Ta'allamul fara'idha wa'allimuhun nas." Pelajarilah oleh kalian ilmu faraid dan ajarkan ilmu tersebut kepada manusia. Berarti ada anjuran bagi kita semua untuk mempelajari, mengkaji, mendalami, mengikuti kajian-kajian secara online maupun offline yang berkaitan dengan ilmu waris. Kemudian setelah itu kita belajar dengan serius, setelah paham kita ajarkan kepada anak istri kita ajarkan kepada orang tua kita ajarkan kepada keluarga-keluarga dekat kita sebelum kita mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Jadi ada sebuah dalil khusus yang menjelaskan kepada kita tentang perintah untuk mempelajari ilmu waris. Jadi ini poin yang pertama. Yang menjadi urgensi kita untuk mempelajari ilmu waris adalah karena ada perintah khusus ya dari syariat untuk mempelajari ilmu waris, dan ilmu waris sendiri juga merupakan bagian dari syariat Islam yang secara keseluruhan banyak sekali dalil baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang menekankan kepada kita untuk mempelajari ilmu syar'i. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kenapa kita harus mempelajari ilmu waris, atau mempelajari ilmu waris merupakan perkara yang penting bagi kita? Sebabnya adalah karena banyak sekali kebodohan, banyak sekali penyimpangan, banyak sekali perkara-perkara yang kita jumpai di masyarakat yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Sebabnya adalah karena ketidaktahuan kita terhadap ilmu waris. Sangat banyak sekali. Contoh misalnya adalah kita jumpai di sebagian keluarga yang mana mereka kurang menerima apabila harta warisan orang tua, harta warisan saudara dibagi sesuai dengan pembagian ilmu waris yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya, pengennya semuanya mendapatkan bagian yang sama, atau orang yang paling banyak mengurus, orang yang mau meninggal dunia, mengurus bapaknya sakit misalnya, kemudian diurus oleh anak perempuan, ya, karena saudara laki-lakinya, anak yang laki-laki sibuk kerja dan lain sebagainya. Tatkala meninggal dunia, yang perempuan tidak terima apabila dari yang ibunya, namanya istri dari laki-laki yang meninggal tadi, dia tidak terima apabila mendapatkan jatah mungkin
yang lebih sedikit daripada anak laki-lakinya atau anak perempuannya. Atau justru dia ingin menguasai harta suaminya lebih sempurna. Nah, banyak sekali kasus-kasus di masyarakat kita yang mereka enggan untuk menerima pembagian harta waris sesuai dengan ketentuan syariat. Ini semua faktornya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah minimnya pengetahuan agama. Minimnya kita dalam mempelajari syariat Islam. Minimnya kita dalam mendalami ilmu faraid. Atau minimnya kita dalam mengenalkan ilmu faraid kepada keluarga kita. Bagaimana kita harus tunduk dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu faraid itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah sebuah ilmu yang Allah Subhanahu wa di dalamnya tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima tentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Menerima tentang pembagian Allah Subhanahu wa taala. Tunduk dan pasruh, tunduk dan patuh terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Itu yang menjadi dasar utama dalam ilmu faraid. Tatkala orang mempelajari ilmu faraid, dia akan dikenalkan bagaimana hendaknya seseorang tunduk dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dengan demikian konflik internal yang terjadi di keluarga dapat diminimalisir dengan bagaimana keluarga tersebut mau untuk mempelajari dan mendalami ilmu faraid. Kalau tidak, baik itu bapaknya, ibunya, anak-anaknya, apabila semuanya awam dari ilmu faraid, mereka tidak tahu bahwa ilmu faraid adalah ilmu yang sangat penting. Pembagian warisan sesuai dengan ketentuan Allah adalah perkara yang sangat wajib. Ya, kalau mereka tidak mengetahui itu, maka yang terjadi adalah konflik, adalah perebutan harta warisan, bahkan sampai melaporkan kepada kepolisian, ya, dan yang lain sebagainya, karena memang harta-harta tersebut menjadi incaran bagi anggota keluarga. Yang sebelumnya mereka mungkin akrab antara kakak dengan adik, antara ibu dengan anak, ya, yang sebelumnya akrab berpuluh-puluh tahun akrab bisa menjadi pecah hubungan tersebut, retak, bahkan sampai kepada pembunuhan, ya, sampai kepada pembunuhan hanya gara-gara masalah warisan. Jadi mereka banyak yang tidak terima tentang pembagian waris sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk di antara perkara yang kita juga jumpai di masyarakat kita, dan ini termasuk di antara bentuk kekeliruan, adalah enggan untuk bersegera membagi harta waris. Enggan untuk bersegera membagi harta waris. Ya, enggan, tidak mau untuk bersegera membagi harta waris. Terlebih apabila masih ada orang yang dituakan. Contoh misalnya seorang bapak meninggal dunia, seorang suami meninggal dunia. Dia meninggalkan seorang istri dan meninggalkan anak-anak yang mungkin mereka sudah dewasa. Dalam banyak sekali kondisi, baik itu si ibu atau si anak, ya, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan, enggan untuk bersegera membagi harta waris dengan dalih ibunya masih hidup. Ini adalah sebuah perkara yang keliru. Ini adalah sebuah perkara yang keliru. Karena seseorang yang menunda-nunda membagi harta waris akan menjadikan polemik dan problem yang lebih besar. Ya, polemik dan problem yang lebih besar, lebih rumit dan lebih besar. Itu semua hanya akan diketahui bagi mereka yang mengkaji ilmu waris. Dalam sebuah pembahasan ilmu waris ada namanya al-munasakhat. Al-munasakhat itu di mana ada seorang meninggal dunia. Kemudian dia meninggalkan ahli waris dan meninggalkan harta waris. Harta warisan tersebut tidak segera dibagi. Kemudian setelah itu ternyata ahli waris, salah satu ahli waris meninggal dunia. Salah satu ahli waris tersebut juga meninggal dunia. Kemudian tidak dibagi. Akhirnya ahli waris dari ahli waris yang meninggal tadi meninggal dunia. Sehingga masalah itu bertumpuk. Masalah itu bertumpuk menjadikan harta menjadi tidak jelas. Padahal harta waris itu adalah harta milik ahli waris. Semuanya sudah terbagi secara otomatis dari Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian kita memiliki kewajiban untuk mengetahuinya melalui ilmu waris yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah,
proses menunda-nunda membagi harta waris ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah salah satu buah tatkala keluarga itu mereka tidak mempelajari ilmu waris. Mereka tidak mengetahui, tidak mempelajari seputar masalah warisan. Sehingga masalah peninggalan itu adalah masalah yang masalah peninggalan harta waris itu adalah masalah yang mereka anggap sepele. Ya, masalah yang dianggap sepele. Bahkan terkadang dijadikan sebagai celaan kepada sebagian orang yang menuntut harta warisnya. Contoh misalnya ada seorang ayah meninggal dunia, dia meninggalkan seorang putri dan meninggalkan seorang putra, anak laki-laki dan anak perempuan yang masing-masing sudah berkeluarga, dan meninggalkan seorang ibu. Terkadang kita menjumpai sang anak itu dalam kondisi miskin, membutuhkan harta, baik itu untuk membayar hutang, atau untuk membayar sekolah anaknya, atau barangkali untuk makan, dan yang lain sebagainya. Namun dia malu, dia enggan untuk meminta harta warisan dari orang tua, karena kalau seandainya dia sampaikan keinginan tersebut untuk mendapatkan harta waris, akan banyak sekali omongan-omongan dari pihak keluarga. Entah itu dari ibunya, atau dari paman-pamannya, atau dari saudaranya, dan yang lain sebagainya. Ya misalnya disebut sebagai, kamu ini bagaimana? Orang bapakmu baru meninggal kemarin, bajunya masih ada, kok kamu sudah menuntut harta waris? Apa enggak menyakiti hati ibu, dan yang lain sebagainya. Apa enggak menyakiti hati bapakmu yang sudah ada di alam kubur? Bapakmu meninggal dunia, kamu ternyata malah menuntut harta waris. Nah, ini adalah perkara yang harus kita luruskan. Justru tatkala orang meninggal dunia, secara otomatis ada rangkaian, ada runutan, alokasi dari harta yang ditinggalkan oleh si orang tua tadi. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Sehingga harta itu secara otomatis akan menjadi harta waris. Sehingga siapapun yang dia statusnya sebagai ahli waris, dia berhak untuk mengambil harta tersebut, untuk meminta harta tersebut sesuai dengan jatah yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam Al-Qur'an. Nah, jadi itu sebenarnya adalah untuk mempermudah kita, memperjelas bahwa jatah sang ibu sekian, jatah sang anak laki-laki dan anak perempuan sekian. Dan itu merupakan salah satu di antara sebab utama kita memakan harta yang halal. Coba kalau seandainya harta tersebut tidak segera dibagi, sehingga masing-masing dari sang anak atau sang ibu menggunakan harta yang ditinggalkan oleh suami, dia mungkin jual, dia mungkin pergunakan harta tersebut hingga rusak, padahal di dalam harta tersebut terdapat hak anaknya, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan. Sedangkan sang ibu menggunakan harta tersebut sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ya, bahkan terkadang dalam sebuah kasus misalnya ada seorang bapak meninggal dunia meninggalkan istri dan anak. Semua hartanya tidak boleh diberikan kepada anaknya. Dia gunakan harta tersebut untuk naik haji, untuk berangkat umrah. Ini adalah satu hal yang perlu untuk kita dudukkan secara ilmu waris. Nah, bagi kita yang mungkin tidak mengetahui ilmu waris, kurang mengenalkan ilmu waris kepada pihak keluarga kita, akan sangat sering menjumpai hal-hal semacam ini. Ya, yaitu di mana sebagian anggota keluarga itu enggan untuk bersegera membagi harta waris karena minimnya pengetahuan dia terhadap ilmu waris. Kemudian yang ketiga, contoh di antara contoh yang mungkin banyak sekali menyebar di masyarakat kita tentang kekeliruan-kekeliruan yang terjadi seputar masalah warisan akibat karena minimnya ilmu adalah tidak memberikan harta waris hanya karena permasalahan yang sepele. Ya, hanya karena permasalahan yang sepele. Contoh misalnya dalam sebuah kasus, ini terjadi mungkin sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu. Jadi saya pernah ditelepon salah seorang laki-laki yang dia mengadukan bahwa orang tuanya, ayahnya, lebih tepatnya ayahnya waktu itu, meninggal dunia. Ayahnya meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan yang cukup banyak. Mulai dari uang, kemudian ladang, dan yang lain sebagainya. Dia mengadukan kepada kami bertanya tentang bahwa pihak keluarga, terutama kakak-kakaknya, kakak yang laki-laki maupun kakak yang perempuan, enggan untuk memberikan jatah warisan kepada laki-laki tersebut. Yang notabene-nya dia juga merupakan anak kandung bahkan, anak kandung. Nah, dalam kondisi semacam ini, kami tanya, kenapa Anda tidak
tidak diberikan jatah warisan. Ya, tidak diberikan jatah warisan oleh saudara-saudara Anda. Kemudian jawabannya adalah karena menurut mereka apa yang kami yakini, ya, apa yang kami yakini, yang saya yakini dalam agama ini berbeda dengan yang mereka yakini. Sehingga karena faktor perselisihan, perbedaan dalam masalah beragama, mungkin perbedaan dalam masalah ibadah-ibadah zahir, beda dalam sholat, yang satu melafatkan niat, yang satu tidak melafatkan niat, yang satu meyakini boleh isbal, yang satu meyakini tidak boleh isbal, yang satu meyakini wajib jenggot, yang satu meyakini boleh memotong sebagian jenggot. Hanya perkara-perkara yang ringan dalam masalah agama menjadikan laki-laki tersebut tidak mendapatkan jatah warisan. Padahal tatkala saya tanya berapa jatah warisan Anda, karena waktu itu sempat saya sampaikan kalau memang harus diikhlaskan harta tersebut supaya untuk menjaga keluarga agar tetap kondusif, agar tetap tentram, nyaman setelah ditinggal orang tua. Anda sampaikan kalau memang Anda mampu untuk mengikhlaskan, maka ikhlaskan saja supaya tidak terjadi konflik yang lebih besar. Namun dia sampaikan kepada kami bahwa sebenarnya harta yang mungkin kalau seandainya dihitung secara warisan dia akan mendapatkan harta kurang lebih 15 sampai 20 juta. Ya, 15 sampai 20 juta, dan ini angka yang mungkin cukup besar. Apalagi bagi seseorang yang masih memiliki kebutuhan, kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarga, kepada anak dan yang lain sebagainya. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, salah satu sebabnya adalah karena seseorang minim dalam mengetahui dan mempelajari ilmu waris. Kalau dia tahu bahwa saudaranya adalah orang yang berhak untuk mendapatkan harta waris sesuai dengan ketentuan syariat, dan itu hukumnya wajib untuk diberikan karena itu hak dia, dan barang siapa yang melanggar ketentuan Allah akan mendapatkan azab yang sangat pedih, tentu dia akan berikan. Dan dia akan anggap bahwa permasalahan-permasalahan seputar masalah zahir ibadah itu adalah permasalahan yang ringan, perselisihan yang ringan yang masih bisa ditoleransi, tentunya tidak akan terjadi masalah-masalah yang sangat berat semacam itu. Ya, kalau seandainya saudara tadi dia tidak memberikan jatah warisan dari saudaranya, maka tentu dia masuk ke dalam kategori memakan harta yang haram, karena itu bukan harta milik dia, harta milik saudaranya. Apalagi setelah diketahui bahwa si saudara dia masih menuntut untuk mendapatkan harta tersebut. Rasulullah SAW pernah mengatakan, tidak boleh bagi seseorang, la yahillu limri'in, tidak boleh bagi seseorang untuk mengambil harta orang lain illa bithibatin min nafsi, kecuali dengan kelonggaran hati yang dimiliki oleh saudaranya. Nah, jadi itu adalah poin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan termasuk di antara problem yang banyak terjadi di masyarakat kita. Dan contoh juga yang sering terjadi di masyarakat kita adalah membagi harta waris sebelum orang yang memiliki warisan tersebut meninggal dunia. Si bapak misalnya dia dalam kondisi sakit parah, harus berkali-kali cuci darah misalnya, atau harus melalui operasi yang cukup penting, pembedahan otak dan yang lain sebagainya, bedah tengkorak kepala, atau perkara-perkara yang lainnya yang cukup berat dalam ilmu kedokteran, sehingga menjadikan persentase angka kehidupan itu dalam perhitungan kedokteran menipis, ya, sehingga kemudian dia kumpulkan anaknya dan dia bagi warisan. Dia bagi warisan tatkala kondisi dia masih hidup dan anak-anaknya masih hidup. Ini adalah perkara yang beberapa kali kita jumpai ada di masyarakat kita, dan ini adalah perkara yang harus dihindari. Kalau sifatnya adalah hibah, sifatnya adalah hadiah, seorang anak, seorang bapak misalnya dia berikan kepada anaknya dalam kondisi sehat, karena dia memiliki banyak harta, dia ingin untuk memberikan harta kepada anaknya agar mereka dalam kondisi yang tercukupi dari segi finansial dan sebagainya, dikumpulkan satu persatu, kemudian diberikan harta secara adil, yang laki-laki mendapatkan sekian, yang perempuan mendapatkan sekian secara adil dalam bentuk hibah, maka itu tidak masalah. Hukumnya boleh saja orang tua memberikan hadiah atau hibah kepada anaknya, tentunya dengan ketentuan-ketentuan hibah yang ada di dalam syariat Islam. Nah, kalau sifatnya adalah wasiat, dia memberikan surat wasiat kepada anak-anaknya yang notabene-nya adalah waris, atau dia memberikan jatah warisan, membagi warisan saat kondisi dia masih hidup, maka para ulama kita mengatakan ini adalah perkara yang keliru. Karena yang namanya warisan itu adalah harta yang ditinggalkan oleh si mayit.
bukan harta yang dibagi saat kondisi orang tersebut masih hidup, tidak. Ya. Kalau kondisinya pembagiannya adalah dalam bentuk hibah, ya, dalam bentuk hadiah kepada anak, maka itu adalah perkara yang diperbolehkan. Perkara yang diperbolehkan. Ya, sang anak yang anak pertama laki-laki, dia kerjanya biasa-biasa saja, anaknya 5, diberikan uang misalnya 10 juta. Anak yang perempuan, dia belum menikah, usia remaja, dia belum menikah, belum punya tanggung jawab, diberikan misalnya uang 5 juta atau 3 juta. Hal semacam itu boleh kalau sifatnya adalah hibah atau hadiah. Namun kalau sudah masuk ke dalam ranah wasiat, dia berikan wasiat kepada untuk anak-anaknya si fulan nanti tatkala meninggal dunia mendapatkan sekian dan sebagainya, itu adalah kekeliruan dalam hukum syar'i. Karena Rasulullah SAW mengatakan fala wasiyata liwarith, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Atau mungkin dibagi sebelum dia meninggal dunia, harta warisannya dikalkulasi semuanya berapa, kemudian dibagi saat kondisi si ayah masih hidup. Yang semacam ini adalah kekeliruan yang terjadi di masyarakat kita, ya, yang faktornya salah satunya adalah karena minim keterbatasan pengetahuan tentang ilmu waris, ya, atau kesadaran keluarga untuk mempelajari ilmu waris yang masih minim. Contoh juga di antara contoh ini kita sebutkan beberapa contoh agar mungkin barangkali kita juga paham atau kita mungkin sadar bahwa itu adalah kekeliruan. Salah satu di antara contohnya adalah wasiat yang berikan atau wakaf yang digantung dengan meninggal dunia. Jadi salah satu atau kami memiliki lembaga di Lampung. Salah satu jamaah kami hendak untuk mewakafkan sebagian tanah, 1/4 hektar kalau tidak salah, untuk diberikan ke yayasan supaya dikelola sebagai tanah wakaf. Namun di surat yang ditulis oleh salah satu jamaah kami tersebut tertulis bahwa harta itu akan diwakafkan setelah dia meninggal dunia. Jadi ada wakaf yang digantungkan dengan kondisi saat orang tersebut meninggal dunia. Jadi sebelum meninggal dunia, harta tersebut masih menjadi milik orang tersebut dan dikelola, taruhlah si A gitu ya. Jadi tatkala dia meninggal dunia atau sebelum meninggal dunia, harta tersebut masih menjadi miliknya. Kemudian setelah itu dia yang kelola apa yang menjadi hasil dari pengelolaan tersebut, baik untuk pertanian ataupun perkebunan, masih menjadi milik dia 100% murni. Baru kemudian tatkala dia meninggal dunia, harta tersebut dia wakafkan. Ini adalah salah satu perkara yang perlu untuk kita hindari. Kenapa ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah? Karena status wakaf semacam ini masuk ke dalam kategori wasiat. Dan wasiat ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, memiliki ketentuan-ketentuan dalam hukum syar'i. Tidak boleh wasiat itu kepada ahli waris. Tidak boleh wasiat itu lebih dari 1/3 harta peninggalan yang dimiliki oleh laki-laki tersebut. Dan ini sangat banyak terjadi, ya. Yang perlu untuk kita masing-masing mewaspadai semacam. Kemudian salah satu di antara kekeliruan juga yang mungkin menyebar di masyarakat kita adalah menggunakan harta warisan itu sebelum dibagi. Ya, menggunakan harta warisan sebelum dibagi. Jadi ada sebuah keluarga, dan ini pernah kejadian di sebuah daerah. Ada sebuah keluarga yang melakukan transaksi jual beli sebuah rumah. Dengan harga yang lengkap, sudah include di situ tanahnya dan juga bangunannya, semuanya harga tersebut. Usut ternyata bangunan tersebut serta tanahnya merupakan warisan dari orang yang sudah meninggal dunia. Dan ternyata orang yang sudah meninggal dunia tersebut memiliki ahli waris yang bukan hanya orang tadi. Jadi dia memiliki beberapa ahli waris, sebut saja istrinya, kemudian anak laki-laki dan anak perempuannya. Sebelum dibagi, ternyata rumah tersebut sudah dijual terlebih dahulu oleh si anak laki-laki kepada pihak yang lain, kepada pihak yang kedua. Terjadilah proses transaksi, barang sudah diambil oleh si pembeli dan uang sudah diserahkan oleh dia, sudah diterima.
Ini adalah satu hal yang perlu untuk kita hindari. Dan ini sangat terjadi, sangat sering terjadi di masyarakat kita. Ya, bagaimana orang itu dia menggunakan harta warisan yang belum sempat dibagi untuk dijual, untuk disewakan, dan kemudian apa yang dia dapatkan dari hasil penjualan atau hasil penyewaan tersebut dia pakai secara sendiri. Nah, ini adalah satu kekeliruan yang terjadi di masyarakat kita, yang faktornya salah satunya adalah karena minimnya pengetahuan tentang ilmu waris. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari berbagai macam paparan dan contoh-contoh menggambarkan kepada kita atau memberikan kesimpulan kepada kita bahwa mempelajari ilmu waris itu adalah perkara yang penting. Mempelajari ilmu tentang waris adalah perkara yang penting. Kenapa? Karena dengan mempelajari ilmu waris tersebut, kita akan terhindarkan dari berbagai macam kekeliruan yang menyebar di masyarakat, yang bahkan sebagian masyarakat menganggapnya itu adalah perkara yang lumrah. Padahal dalam hukum syar'i itu merupakan perkara yang keliru. Ya, merupakan perkara yang keliru. Nah, jadi ini faktor yang kedua. Kenapa kita penting untuk membahas dan mengkaji ilmu waris? Adalah karena kita jumpai banyak sekali kekeliruan yang menyebar di masyarakat, yang bahkan sudah dianggap sebagai sesuatu yang lumrah, padahal itu menyelisihi hukum syar'i. Kemudian faktor yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan mempelajari ilmu waris, berarti kita telah melestarikan ilmu waris. Hari ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak banyak orang yang memiliki kemauan untuk mengkaji dan mempelajari ilmu waris. Mungkin faktornya banyak, karena mungkin kesibukan, atau mungkin tidak suka dengan matematika, atau mungkin lebih meremehkan, atau mungkin memiliki alasan yang lainnya. Ya, sehingga banyak kita jumpai mungkin masyarakat yang lebih dominan mempelajari ilmu akidah, atau mempelajari ilmu tentang parenting, mempelajari adab dan akhlak, mempelajari ilmu fikih, fikih ibadah, dan yang lain sebagainya. Ya, jadi kajian-kajian yang sifatnya adalah tentang tazkiyatun nufus, adab dan akhlak, atau parenting, atau mungkin akidah, lebih banyak peminatnya dibandingkan pembahasan seputar masalah faraid. Padahal masalah faraid ini, masalah waris ini adalah salah satu di antara kunci utama halal dan haramnya harta yang kita makan. Orang yang dia membagi harta waris tidak sesuai dengan hukum syar'i, dengan sebagian ahli waris yang kurang terima dengan pembagian tersebut, sangat berpotensi orang itu memakan harta yang bukan hak dia. Ya, dalam harta waris itu sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sang suami bisa mendapatkan setengah atau bisa mendapatkan seperempat. Istri dia bisa mendapatkan seperempat atau bisa mendapatkan apa? Mendapatkan seperdelapan. Ibu mendapatkan seperenam. Kemudian anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan sisa, dengan perhitungan anak laki-laki mendapatkan jatah 2 kali lipat daripada anak perempuan, dan yang lain sebagainya. Tatkala seseorang itu membagi harta waris tidak sesuai dengan ketentuan syar'i, maka sangat besar potensinya untuk masuk ke dalam perkara-perkara yang haram dalam masalah harta. Maka orang yang dia mempelajari ilmu waris, dia masuk ke dalam kategori orang yang melestarikan ilmu ini. Ya, orang yang melestarikan ilmu waris. Sehingga ilmu waris lebih banyak untuk dikenali, lebih familiar untuk dikenali, dan sehingga tidak menjadi sesuatu yang tabu di kalangan masyarakat untuk mempelajari ilmu waris. Bahkan dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwa beliau pernah diberikan perintah langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mempelajari ilmu waris. Ya, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ta'allamul fara'id wa 'allimuha." Pelajarilah ilmu faraid ini dan ajarkanlah. Jadi ada perintah khusus kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mempelajari ilmu waris. Fa innahu nisful ilmi. Karena sesungguhnya faraid itu adalah separuh dari ilmu. Wa huwa yunsa, dan ilmu faraid ini adalah ilmu yang banyak dilupakan oleh manusia, dilalaikan, kurang diminati oleh banyak orang. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, dan ilmu ini adalah ilmu yang pertama kali akan Allah Subhanahu wa taala cabut dari umatku. Jadi ilmu ini, kata Rasulullah SAW, wa huwa yunsa, ilmu ini adalah ilmu yang dilalaikan, kurang diminati oleh banyak orang. Ya, kurang diminati oleh
banyak orang, entah karena mungkin hitung-hitungan matematika atau jelimet dan yang lain sebagainya, dengan berbagai macam mindset yang kita jumpai di kalangan masyarakat kita tentang ilmu faraid. Padahal dengan hadirnya kita di majelis-majelis semacam ini, baik ini offline ataupun online, itu termasuk di antara kategori kita melestarikan ilmu syar'i. Dan ilmu faraid ini bukan ilmu yang dimunculkan oleh manusia, bukan. Tapi ilmu ini adalah ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Pembagian tentang masalah faraid adalah pembagian yang langsung Allah Subhanahu wa taala tangani, ya. Yang langsung Allah Subhanahu wa taala, kalau bahasa kita adalah langsung turun tangan untuk membagi pembagian masalah faraid. Allah berikan batasan-batasan. Si fulan mendapatkan sekian, si fulanah mendapatkan sekian, ya. Siapa saja yang berhak mendapatkan, siapa yang tidak berhak mendapatkan, siapa yang harus tidak mendapatkan jatah karena keberadaan si fulan dan yang sebagainya, itu semua Allah Subhanahu wa taala telah tentukan dalam Al-Qur'an. Ya, dengan ayat-ayat yang terbatas, ya, dengan ayat-ayat yang terbatas. 2 ayat di awal-awal surat An-Nisa dan di ayat yang paling terakhir dari surat An-Nisa, hanya itu saja. Allah Subhanahu wa taala kemudian menetapkan pembagian warisan kepada umat Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk di antara keutamaan urgensi kita mempelajari ilmu waris adalah adanya ganjaran surga dan ancaman neraka. Ganjaran surga bagi siapapun yang dia memiliki kelapangan hati untuk membagi harta warisan sesuai dengan ketentuan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat setelah Allah menyebutkan ayat tentang waris. Allah menyebutkan 2 ayat tentang warisan dalam surat An-Nisa. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan tilka hududullah. Itu merupakan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pemberian harta waris, pembagian harta waris, Allah telah memberikan batasan-batasan. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah SAW, taat dalam segala perkara, termasuk diantaranya adalah terkait tentang masalah faraid. Ya, barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW, yudkhilhu jannat. Allah akan memasukkan dia ke dalam surga yang tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai yang begitu banyak. Khalidina fiha, dia akan kekal di dalamnya, wa dzalikal fawzul 'adzim, dan itu merupakan kemenangan yang sangat nyata. Jadi Allah berikan janji kepada siapapun yang mau belajar ilmu faraid atau membagi harta sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dia lapangkan hatinya meskipun mungkin jatahnya tidak lebih banyak daripada jatah yang didapatkan oleh ahli waris yang lainnya. Kalau dia terima hal tersebut, maka balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may ya'sillah wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, bermaksiat kepada Allah dan bermaksiat kepada rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan dia melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya dia mendapatkan jatah sekian, dia tidak mau. Karena dia yang mengurusi ayahnya karena sakit, kemudian macam-macam. Akhirnya dia menuntut harta waris yang lebih banyak, ya, dari harta ahli waris yang lainnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang melampaui batas, ya, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam perkara, termasuk diantaranya adalah ilmu waris, yudkhilhu naran, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam neraka. Khalidan fiha, dia akan lama berada dalam neraka, walahu adzabun muhin, dan dia akan mendapatkan azab yang menghinakan dia. Ini adalah balasan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentang orang yang mempelajari ilmu faraid, kemudian mengamalkannya dan membagi harta warisan sesuai dengan ketentuan syariat. Nah, ini adalah beberapa perkara yang menunjukkan kepada kita betapa urgennya kita
untuk mengetahui ilmu faraid, mempelajari ilmu faraid sebagai muqaddimah yang memang sengaja kita perpanjang agar memang kita bisa lebih meluangkan hati kita, melapangkan hati kita untuk menerima ilmu faraid sebagai salah satu syariat yang perlu untuk kita pelajari dan perlu untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Ilmu faraid ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, didefinisikan oleh para ulama dengan berbagai macam bentuk definisi. Di antaranya adalah bahwa ilmu faraid itu adalah ilmun yu'rafu bihi man yarith wa man la yarith wa miqdaru kulli warith. Ilmu waris ini, ilmu faraid ini adalah sebuah disiplin ilmu yang dengan atau melalui disiplin ilmu tersebut yu'rafu bihi man yarith, kita akan mengenal siapa saja dari anggota kerabat kita, keluarga kita yang menjadi ahli waris. Wa man la yarith, dan siapa di antara mereka yang bukan merupakan ahli waris. Karena ini memiliki konsekuensi yang sangat panjang, ya. Jadi kita harus mengetahui siapa di antara keluarga kita yang mereka merupakan ahli waris dan siapa di antara mereka yang bukan merupakan ahli waris. Kita harus paham, dan kita untuk mengetahuinya dengan mempelajari ilmu waris. Jadi ilmun yu'rafu bihi man yarith, ilmu yang dengannya kita akan mengetahui siapa dari kerabat kita, keluarga besar kita yang merupakan ahli waris kita, merupakan ahli waris kita, wa man la yarith, dan siapa di antara mereka yang bukan merupakan ahli waris. Wa miqdaru kulli warith, dan takaran atau jatah masing-masing dari mereka. Jadi ilmu faraid ini adalah disiplin ilmu yang dengannya kita akan mengetahui siapa di antara anggota keluarga kita yang merupakan ahli waris dan bukan ahli waris. Bagi mereka yang merupakan ahli waris, dengan ilmu faraid kita akan mengenali berapa jatah mereka, karena mereka memiliki jatah yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dalam ilmu waris ada istilahnya jatah setengah, separuh dari harta yang ditinggalkan si mayit. Ada seperempat dari harta yang ditinggalkan si mayit. Ada 1/8 dari harta yang ditinggalkan si mayit. Ada 2/3 dari harta yang ditinggalkan si mayit. Ada 1/3 harta yang ditinggalkan si mayit. Dan ada 1/6 harta yang ditinggalkan si mayit, dan ada istilahnya asobah. Asobah itu adalah sisa. Ya, asobah itu adalah sisa. Nah, ini semua akan diketahui dengan seseorang mempelajari ilmu waris. Siapa yang dia berhak mendapatkan setengah dari harta waris? Oh, misalnya suami atau anak perempuan, ya, atau cucu perempuan dan yang lain sebagainya. Itu dengan syarat-syaratnya, Taib, siapa yang berhak mendapatkan 1/4? Misalnya suami. Kapan suami mendapatkan 1/4? Dan kapan suami mendapatkan setengah? Kapan istri mendapatkan 1/4 dan kapan istri mendapatkan 1/8? Itu semua akan dipelajari dalam ilmu waris, ya, sehingga kita bisa memberikan hak sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Jadi ilmu waris adalah ilmun yu'rafu bihi man yarith wa man la yarith wa miqdaru kulli warith. Disiplin ilmu yang dengannya kita mengetahui siapa yang menjadi ahli waris dari keluarga kita dan siapa di antara mereka yang bukan merupakan ahli waris dari keluarga kita, dan berapakah jatah yang akan mereka dapatkan dalam proses pembagian harta waris. Dan aspek bahasan dalam ilmu waris ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menitik beratkan kepada tarikah. Tarikah itu adalah harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Dan harta yang ditinggalkan oleh si mayit tidak secara langsung menjadi harta waris. Jadi akan ada alur yang harus dilewati oleh harta tersebut supaya dia bisa menjadi harta waris. Jadi harta waris itu adalah sisa. Setelah dia melewati rangkaian kebutuhan-kebutuhan, ya, dari mayit tersebut, nanti di penghujung dia akan menjadi harta waris. Dan insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang, yaitu sebuah pembahasan al-huquq al-muta'alliqah bi'ainit tarikah, yaitu apa saja alokasi dana, alokasi harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Kemana harta tersebut akan kita salurkan, alokasikan, sehingga kemudian kita akan mengetahui berapa harta yang
akan menjadi harta waris. Jadi tatkala seorang bapak meninggal dunia meninggalkan uang 50 juta. Tatkala hari ini dia meninggal dunia meninggalkan uang 50 juta dan beberapa aset misalnya, mungkin dia memiliki mobil, rumah dan sebagainya, 50 juta beserta aset itu tidak langsung serta-merta menjadi harta waris. Jadi ada yang harus di penuhi terlebih dahulu, beberapa hak yang harus dipenuhi sebelum harta tersebut akhirnya menjadi harta waris. Nah, aspek bahasan utama dalam pembahasan ilmu waris itu adalah tarikah. Tarikah itu adalah harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Nah, apa saja hartanya, kemudian kemana alokasinya, sampai dia menjadi harta waris. Sehingga masuk ke dalam kategori pembahasan ilmu waris juga pembahasan wasiat. Ya, pembahasan wasiat. Dan insya Allah ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Dan buah dari kita mempelajari ilmu waris sudah sangat jelas. Kita mempelajari ilmu waris memiliki beberapa buah yang sangat utama. Yang pertama adalah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bagi harta waris sesuai dengan hikmah dan adilnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, hikmah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah perintahkan, Allah turunkan jatah-jatah warisan dari setiap harta waris yang ditinggalkan oleh seseorang. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang. Tatkala kita mempelajari ilmu waris, kemudian kita terapkan ilmu waris, maka ada satu kebanggaan utama bagi kita sebagai seorang manusia, yaitu kita menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan ini pahalanya sangat besar. Jadi kita jelaskan bahwa pahalanya adalah surga, ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan kita mempelajari dan menerapkan ilmu waris ini adalah kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ancaman neraka. Kemudian yang ketiga adalah kita membagi harta dengan konsep yang paling adil. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling adil. Allah yang memiliki, yang mengetahui tentang kebutuhan para hambanya. Allah yang memiliki hikmah dalam meletakkan syariat. Maka tatkala seseorang membagi harta waris sesuai dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya dia telah menjalankan sebuah konsep keadilan yang sangat mencapai titik puncak keadilan dalam membagikan harta waris dengan bagian yang benar. Kalau pembagian tersebut adalah pembagian yang sudah di dalamnya terdapat unsur tipu-tipu dan yang sebagainya, maka itu perkara yang lain. Ya. Jadi misalnya ada seorang ahli waris, bukan ahli waris, maksudnya orang yang menerima waris, orang yang memiliki kapasitas ilmu dalam ilmu waris. Dia diundang oleh seseorang untuk membagi harta waris. Tapi sebelum undangan tersebut dia diberikan amplop oleh sebagian ahli waris. Saya minta kamu untuk memberikan jatah yang banyak kepada saya. Saya akan berikan kamu uang sekian, ini DP-nya. Jadi kalau kamu berhasil, saya akan berikan sisanya. Karena ini luar biasa, harta peninggalan bapak saya banyak, misalnya semacam itu. Kalau sudah isi atau terdapat unsur-unsur kebodohan atau kemudian manipulasi dalam pembagian harta waris, ini adalah perkara yang berbeda. Itu bukan hukum Allah Subhanahu wa taala, tapi itu hukum manusia. Ya, hukum manusia yang dimanipulatif atau hukum manusia yang dibuat seolah-olah itu merupakan bingkai ilmu faraid. Kalau orang benar-benar dia membagi harta waris sesuai dengan ketentuan Allah, sesuai dengan ketentuan Rasulullah SAW, maka itulah pembagian yang paling adil. Maka itu adalah pembagian yang paling adil. Tidak ada pembagian yang adil selain apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam hal tersebut. Nah, yang menjadi titik puncaknya ma'asyiral muslimin dari faedah-faedah ini adalah kita memberikan hak kepada orang yang berhak untuk mendapatkan. Si fulan dia berhaknya mendapatkan 1/4, maka kita berikan. Si fulana dia berhaknya mendapatkan sisa, maka kita berikan. Si fulan dia mendapatkan mendapatkan 1/6 misalnya atau 1/3, kita berikan. Nah, dan ini menghalangi kita atau menjaga manusia, menjaga orang dari memakan harta yang haram, memakan harta yang bukan menjadi hak dia. La yahillu malu mri'in muslimin illa biqibatin min nafsi. Tidak halal
harta seseorang kecuali atas persetujuan dia. Kalau dia setuju maka halal. Dalam konsep pembagian harta waris seringkali orang itu justru apa? Tidak terima dengan pembagian, sehingga dalam hal semacam ini kita sangat butuh untuk membagi harta waris sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berikan masing-masing ahli waris itu apa yang menjadi hak dia dari harta yang ditinggalkan oleh si mayit tersebut. Ya, dari harta yang ditinggalkan oleh si mayit tersebut, sehingga terhindar dari memakan harta yang haram, terhindar dari kezaliman, terhindar dari ghasab, merupakan ketaatan kepada Allah, dan terhindar dari ancaman neraka. Ya, jadi itu adalah buah dari seseorang mempelajari ilmu waris dan menerapkan ilmu waris yang telah dipelajari. Kemudian hukum mempelajari ilmu waris, ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, hukum kita belajar semacam ini kata para ulama adalah fardu kifayah. Ya, maksudnya adalah hukumnya bagi kita sebenarnya fardu. Bagi saya, bagi bapak-bapak semuanya hukumnya adalah wajib. Namun karena sudah ada sebagian orang yang mempelajari ilmu waris secara terstruktur, kemudian sistematis, kemudian serius dan paham, maka kewajiban tersebut gugur dari kita. Ya, kita tidak berdosa lantaran kita tidak mempelajari ilmu waris, karena sudah ada pihak yang lain yang mempelajari ilmu waris. Ya, mempelajari ilmu waris. Namun meskipun demikian, tetap ditekankan bagi kita apabila kita memiliki peluang untuk mempelajari ilmu waris, agar kita mencapai buah-buah yang tadi sudah kita ketahui, berupa ketaatan kepada Allah, janji surga, dihindarkan dari neraka, dan juga berpotensi besar untuk memberikan ahli waris itu apa yang menjadi hak mereka, sehingga terhindar dari memakan harta yang haram, kezaliman, atau ghasab, mengambil harta orang lain tanpa keridhaan orang tersebut. Jadi itu adalah terkait tentang keutamaan yang perlu untuk kita pertimbangkan. Jadi meskipun statusnya adalah fardu kifayah, tetap kita mendapatkan motivasi untuk mempelajari hal tersebut. Satu pertanyaan yang mungkin sering sekali ditanyakan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah apa hukum menerapkan ilmu waris dalam pembagian warisan. Atau dalam kata lain, pertanyaan yang mungkin sering kita dengar adalah apa hukum membagi harta waris secara adil antara ibu dan anak, ya, anak laki-laki ataupun anak perempuan dibagi secara adil, secara rata, semuanya mendapatkan jatah yang sama. Poin yang pertama, ma'asyiral muslimin, yang harus kita ketahui adalah bahwa pada asalnya pembagian Allah Subhanahu wa taala adalah pembagian yang paling adil. Semua pembagian tentang harta waris, apabila tidak sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah ada unsur ketidakadilan di dalam pembagian tersebut. Meskipun itu dibalur dengan bingkai adat dan istiadat. Tetap itu mengandung unsur ketidakadilan. Karena keadilan yang paling utama hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita hendak adil dalam melakukan pembagian, ikuti alur dan konsep yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Itu menjadi pembagian yang adil. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang harus kita ketahui adalah membagi harta waris sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan, hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah mendapatkan seperempat, maka dia mendapatkan seperempat. Baik, kemudian yang ketiga, bolehkah membagi harta waris dengan adil, sama rata? Yang pertama, jawabannya yang pertama, apabila ahli warisnya memang dalam konsep syariat berhak mendapatkan jatah yang sama, maka tidak apa. Contoh begini, apabila ada seorang meninggal dunia, tidak ada ahli waris kecuali 3 anak laki-laki. Jadi semuanya setelah dicek secara hukum syar'i memang tidak ada ahli waris kecuali 3 ini saja. Dan semuanya adalah anak laki-laki kandung. Anak laki-laki kandung, kakak anak pertama, anak kedua, anak ketiga, semuanya laki-laki. Semuanya
semuanya laki-laki, meskipun beda usia. Ada yang usianya 20, ada yang usianya 10, dan ada yang usianya 3 tahun. Ya, ibunya sudah meninggal dunia. Tidak ada ahli waris kecuali 3 ini saja. Maka tatkala dibagi rata, semuanya mendapatkan jatah yang sama, maka tidak apa-apa. Dan justru ini yang sesuai dengan hukum syar'i. Atau misalnya semua ahli warisnya adalah 3 anak perempuan. Dan tidak ada ahli waris selain dari 3 anak ini. Maka hukumnya tidak apa-apa. Ada seorang meninggal dunia, dia tidak memiliki ahli waris kecuali tiga saudara laki-laki, Maka 3 saudara laki-laki ini mereka menjadi ahli waris dan mereka mendapatkan jatah yang sama. Jadi kalau konsep pembagian sama ratanya adalah karena memang sesuai dengan syariat Islam, maka tidak mengapa. Justru itu yang sesuai dengan syariat Islam. Yang menjadi masalah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apabila ada seorang meninggal dunia, dia meninggalkan seorang istri dan meninggalkan seorang anak laki-laki. Justru dalam kondisi semacam ini, jatah anak laki-laki akan berbeda dengan jatah istrinya. Jadi kalau dalam konsep pembagian ahli waris, harta waris, seorang meninggal dunia meninggalkan seorang istri dan meninggalkan seorang anak laki-laki, maka jatah istri adalah 1/8. 1/8 dari harta waris. Dan jatah anak laki-laki adalah sisanya. Jatah anak laki-laki adalah sisanya. Maka kalau harta yang ditinggalkan itu adalah 8 juta, harta warisan dari suami ini 8 juta, maka sang istri hanya mendapatkan 1/8 dari 8 juta tadi. Berarti dia hanya mendapatkan jatah 1 juta. Sedangkan sisanya, yaitu anak laki-laki, dia mendapatkan 8 atau mendapatkan 7 juta. Tapi dalam kondisi semacam ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bolehkah dibagi rata? Jawabannya apabila masing-masing telah mengetahui jatahnya dari harta waris tersebut, jatah warisannya, dia sudah mengetahui. Kemudian dia ridho untuk dibagi sama rata, maka hukumnya boleh. Jadi gambarannya, tadi kita tahu bahwa jatah istri itu adalah 1/8. 1 bagian dari 8 bagian. 1/8. Sedangkan anak itu sisanya. Tentu jatah anak lebih banyak daripada jatah ibunya. Ibunya hanya mendapatkan 1 juta, sedangkan si anak mendapatkan berapa tadi? 7 juta. Bolehkah dibagi rata 4 juta, 4 juta? Jawabannya boleh. Dengan syarat masing-masing sudah mengetahui jatah pembagiannya, jatah dia dalam warisan. Si anak dia sadar bahwa, oh ternyata kalau dibagi secara hukum waris, jatah saya adalah 7 juta, jatah ibu adalah 1 juta. Kemudian diminta ibunya, kalau dibagi rata bagaimana? Kemudian dia mengatakan, dia berpikir ibunya adalah yang merawat orang tuanya, merawat bapaknya karena sakit, ibunya sudah berjuang dan sebagainya. Akhirnya dia mengatakan, tidak apa-apa Bu, dibagi rata saja. Ibu 4 juta, saya 4 juta. Yang semacam ini hukumnya boleh? Boleh. Jadi dengan catatan si anak tadi sudah mengetahui jatah dia dan dia ridho. Jadi dia mengetahui jatah dia dan dia ridho untuk melakukan pembagian secara sama-sama. Kemudian contoh misalnya ada seorang meninggal dunia, meninggalkan seorang nenek, ya, meninggalkan seorang ibu, kemudian meninggalkan seorang anak laki-laki dan meninggalkan seorang anak perempuan. Jadi ini pembagian tentu tidak sama. Istri tadi dia mendapatkan jatah 1/8. Kemudian anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan jatah sisanya, Namun dalam proses pembagian jatah sisa, anak laki-laki mendapatkan 2 bagian daripada anak perempuan. Anak laki-laki perempuan. Nah, bagi rata, jawabannya boleh, tapi dengan syarat. 1, pembagian ini sudah harus dilakukan. Maksudnya masing-masing mengetahui jatahnya. Si istri mendapatkan 1/8. Adapun anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan sisa, namun dengan catatan anak laki-laki mendapatkan jatah lebih banyak daripada anak perempuan. Si anak perempuan sadar jatahnya sekian.
Si anak laki-laki sadar jatahnya sekian, dan ibu tahu tentang jatah dia. Kemudian mereka sepakat atau diminta pihak keluarga untuk melakukan pembagian warisan secara rata. Kemudian masing-masing dari anak perempuan atau anak laki-laki, karena mereka melihat ibunya yang butuh untuk harta, suaminya sudah tidak ada, bapak mereka sudah tidak ada. Kemudian si anak perempuan dia sudah bersuami dan dia mengikuti suaminya. Kemudian si anak laki-laki dia sudah memiliki istri dan memiliki tanggung jawab. Dan ini salah satu di antara tempat di mana dia bisa memberikan harta kepada ibunya. Kemudian keduanya sepakat, si anak perempuan dan si anak laki-laki sepakat untuk memberikan harta tersebut kepada sang ibu, dibagi secara rata misalnya, maka yang semacam itu boleh. Berarti dengan catatan sebenarnya si anak laki-laki dan si anak perempuan dia memberikan jatahnya, sebagian jatahnya kepada ibunya dalam bentuk sedekah. Dia sedekah kepada ibunya, infak kepada ibunya, dengan cara menjadikan pembagian warisan itu dengan konsep bagi sama rata. Jadi kalau dari awal sudah ditetapkan bagi sama rata, masing-masing tidak mengetahui jatahnya, maka tidak boleh. Ya, maka tidak boleh. Atau dibagi sama rata tapi ada yang tidak ridho, maka ini juga tidak boleh. Harus setelah diketahui jatah masing-masing, kemudian setelah itu harus dengan keridhaan. Ya, harus dengan keridhaan, bukan paksaan. Harus dengan keridhaan masing-masing ahli waris tersebut, terutama bagi dia yang mendapatkan jatah paling banyak. Ya, bagi dia yang mendapatkan jatah paling banyak. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Beberapa poin yang bisa kita simpulkan. Yang pertama ada 3 poin ya, 3 atau 4 poin lah ya, yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama adalah bahwa mempelajari ilmu waris sangat penting, sangat urgent bagi kita semua, dengan pemaparan yang tadi beberapa poin yang sudah kita sampaikan. Kemudian yang kedua adalah tentang definisi dari ilmu waris, ya, di mana dengan mempelajari ilmu waris ini kita bisa mengetahui siapa anggota keluarga kita yang merupakan ahli waris, siapa yang bukan merupakan ahli waris, dan berapa jatah ahli waris dari keluarga kita. Ya, apakah jatah mereka setengah, seperempat, dan lain sebagainya. Kemudian pokok bahasan, materi bahasan dari ilmu waris ini adalah harta peninggalan dari si mayit. Kemudian ada beberapa buah dari ilmu waris adalah taat kepada Allah, mendapatkan janji surga, dihindarkan dari neraka, kemudian berpotensi untuk adil. Kemudian yang kelima, yang paling penting, yang paling puncak adalah tidak atau terbebaskan dari memakan harta yang haram. Kemudian poin yang terakhir yang kita bahas adalah tentang hukum dari mempelajari ilmu warisan, ilmu waris, ilmu faraid yang statusnya adalah fardhu kifayah, akan tetapi tetap dianjurkan bagi kita, ditekankan bagi kita untuk mempelajari ilmu waris. Dan satu poin yang sangat sering dibahas tadi, apa hukum membagi warisan dengan sama rata dengan perincian yang tadi sudah kita sampaikan. Jadi kesimpulannya, Anda ingin tekankan lagi, membagi harta waris secara sama rata hukumnya tidak boleh, kecuali apabila satu sudah masing-masing ahli waris sudah mengetahui jatahnya. Kemudian yang kedua, atas keridhoannya. Kalau dua ini terpenuhi, maka silahkan. Karena pada hakikatnya bukan membagi sama rata, tapi hakikatnya adalah, sebenarnya adalah orang yang mendapatkan jatah lebih banyak, dia yang bersedekah, berinfak kepada ahli waris yang lain. Dan yang semacam itu hukumnya adalah diperbolehkan. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab, itu yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan kemudahan kepada kita semua, ma'asyiral muslimin dan muslimat, sahabat maribaraja.com yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kajian ini masih berlanjut biidznillah sampai dengan 5 kaidah dasar, 5 pengantar dasar ilmu waris kita selesaikan. Dan kita tidak akan masuk kepada perkara-perkara yang sangat mendetail dalam ilmu waris. Kita hanya akan mengetahui perkara-perkara global yang sangat urgent untuk kita ketahui. Ya, perkara yang sangat urgent untuk kita ketahui terkait ilmu waris, dan nanti di sela-sela pembahasan kita akan coba selingi dengan cara menghitung sederhana terkait tentang ilmu waris. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua, dan pembahasan-pembahasan yang mungkin nanti terkait tentang masalah
hitung-hitungan dan sebagainya, bisa kita tunda pembahasannya sampai nanti sesuai dengan materinya. Ya, sesuai dengan materinya. Nah, wallahu taala a'lam bishawab, ana kembalikan kepada moderator Mas Leo hafizahullah taala. Uh, Barakallahu fikum Ustaz atas pemaparannya bahwa ilmu waris ini intinya sangat penting untuk dipelajari ya, yang banyak orang lalaikan ya saat ini ya Ustaz ya. Eh, apakah untuk saat sesi ini kita akan buka pertanyaan atau nanti ketika sudah masuk ke apa namanya sesi yang lebih eh, spesifik Ustaz, bagaimana Ustaz? Kalau pertanyaannya seputar dengan materi yang kita bahas, maka dapat di apa namanya kita coba. Tapi dengan satu catatan ya, ma'asyiral muslimin, bahwa kita masih sama-sama sebagai penuntut ilmu yang Anda tahu, insya Allah kita akan coba jawab. Kalau tidak tahu maka akan menjadi PR kita bersama. Nah, insya Allah silakan Mas Leo. Baik, ada satu pertanyaan dari Ibu Nunung Nuryani. Bismillah Ustadz, mau bertanya bagaimana pembagian harta waris di mana mayit meninggalkan satu istri yang sah, serta satu anak perempuan, satu istri lain sudah dicerai dan memiliki satu anak laki-laki. Mayit juga memiliki tiga saudara laki-laki dan satu saudara perempuan. Hartanya banyak berupa sawah, kebun, tanah, kendaraan berupa mobil dan motor. Ya, Pertanyaan tadi terkait tentang ada orang dia berarti memiliki dua istri gitu ya. Satu masih menjadi istri yang sah, kemudian satu sudah menjadi istri yang dicerai. Kan begitu ya. Jadi istri yang dicerai ini statusnya apakah masih dalam masa iddah ataukah tidak, ini perlu untuk kita dicek kembali karena statusnya berbeda apabila istri yang dicerai itu sudah keluar dari masa iddah dan apabila istri tersebut masih dalam masa iddah. Kalau statusnya si istri tersebut sudah keluar dari masa iddah, berarti istri yang sah sekarang hanya satu. Dan istri tersebut nanti akan kita bahas, dia mendapatkan jatah seperdelapan karena dia memiliki anak, dan anak-anaknya nanti semuanya mendapatkan harta waris. Ya, semuanya mendapatkan apa namanya harta waris karena itu statusnya adalah sebagai anak dari si mayit. Baik itu anak dari istri yang pertama atau anak dari istri yang kedua, itu semuanya tidak memiliki keterkaitan karena status mereka semua adalah anak, ya, memiliki anak. Dan pembagiannya nanti anak yang laki-laki mendapatkan jatah 2 bagian daripada anak yang perempuan, gitu ya. Nanti insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang terkait tentang siapa orang yang berhak untuk mendapatkan ahli waris, terkait juga dengan istri, apa saja sebab seseorang mendapatkan harta waris dan apa saja sebab seseorang tidak. Insya Allah akan kita. Kalau tadi pertanyaannya adalah ada apa namanya seorang suami dia memiliki satu istri sah, gitu ya, satu istri sah. Kemudian dia memiliki istri yang sudah dicerai. Jadi kalau benar memang istrinya sudah dicerai dan sudah keluar masa iddah, maka istri yang berhak mendapatkan harta waris itu adalah istri yang berhak mendapatkan harta waris adalah istri yang masih sah menjadi istrinya tatkala dia meninggal dunia. Adapun anak-anaknya tersebut dia mendapatkan jatah sisa dari sang ibu. Sang ibu mendapatkan 1/8 dari harta warisan. Kemudian anak-anaknya mereka mendapatkan sisa dengan jatah yang laki-laki mendapatkan 2 bagian daripada yang perempuan. Karena tadi katanya ada berapa anak laki-lakinya? 4 ya, anak 4 laki-laki, 1 dari istri yang kedua, 3 dari istri yang pertama. Kemudian 1 anak perempuan. Jadi mereka mendapatkan jatah, laki-laki mendapatkan 2 bagian dari istri yang pertama. Adapun untuk hartanya, nanti bisa dikalkulasi. Bisa kalau seandainya hartanya itu adalah sawah, adalah mobil, adalah rumah, nanti bisa dinominalkan. Perkiraan harta tersebut berapa nominalnya kalau dijual, kemudian dari harta tersebut bisa untuk dibagi-bagi kepada apa namanya ahli warisnya. Bisa dibagi dengan cara masih memberikan apa namanya dalam bentuk aset. Misalnya harta dikalkulasi dia mendapatkan warisan 20 juta. 20 juta tersebut senilai dengan sawah seharga sepertiga petak yang dimiliki oleh si bapak, gitu ya.
maka boleh dia tidak mengambil uang tapi mengambil sawah sepertiga tadi dari sawah yang dimiliki yang ditinggalkan oleh si bapaknya. Nah, insya Allah nanti akan kita bahas terkait tentang perhitungannya pada waktu yang akan datang bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, mungkin karena banyak pertanyaan yang spesifik ya Ustadz ya, nanti akan terjawab di sesi-sesi berikutnya ya setelah kita memahami eh, masalah waris ini ya Ustadz ya. Taib, Anda coba buka buka apa namanya? Buka obrolan pesan dulu Mas Leo. Ada satu lagi pertanyaan dari Ibu Rina. Assalamualaikum. Mau tanya, orang tua kami sudah berpulang, ayah terlebih dahulu, kemudian ibu. Jadi dua-duanya sudah meninggal ya. Kami tiga bersaudara perempuan semua. Tadi saya dengar penjelasan bahwa harta waris bisa langsung dibagi tiga. Benar ya Pak Ustadz? Orang tua meninggalkan uang, uang dan rumah. Baik. Jadi ada bapak dan ada ibu. Dua-duanya sudah meninggal dunia ya. Kemudian tiga bersaudara perempuan semua. Jadi ini tidak bisa langsung dibagi secara langsung. Ini maksudnya ini masuk ke dalam sebuah pembahasan namanya munasakhat. Jadi ada dua orang yang meninggal dunia dan sebelum sempat dibagi warisannya dia sudah meninggal dunia tersebut. Dia sudah meninggal dunia. Jadi tadi ayah lebih dulu meninggal dunia daripada ibu. Jadi harus diselesaikan dulu pembagian warisan tatkala ibu masih ada. Jadi nanti ayah dia meninggal dunia, harta warisannya apa saja, kemudian dimasukkan ke dalam bagian ahli waris itu ibu. Ibu nanti dia mendapatkan jatah seperti 8, kemudian yang perempuan semua mendapatkan sisa. Ya, mendapatkan sisa dari harta peninggalan ayah. Baru setelah itu jatahnya si apa namanya ibu baru kemudian dibagi secara rata kepada apa namanya anak-anak perempuan tersebut. Jadi si anak perempuan ini dia mendapatkan dua jatah. Jatah yang pertama dari si ayah, harta peninggalannya si ayah. Kemudian yang kedua adalah dari peninggalannya si ibu. Jadi ada dua yang harus dihitung di sini. Ada dua yang harus dihitung. Karena tatkala si ayah meninggal dunia, sebenarnya ibu dia mendapatkan jatah dari si ayah. Dan jatahnya si ibu ini, tatkala dia meninggal dunia, akan menjadi harta waris yang bisa untuk diwarisi oleh tiga anak perempuan tadi. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Adapun untuk pembagian, kalau tiga-tiganya anak perempuan, maka jatahnya sama rata. Jadi jatahnya sama rata karena semuanya mendapatkan sisa. Jadi kalau sudah mendapatkan sisa, sisanya berapa, maka sisa tersebut yang dibagi sama rata kepada semua anak perempuan. Ya, semua anak perempuan. Kalau ada ahli waris yang lain, misalnya ada apa namanya ibu, maka yang perempuan tadi dia mendapatkan apa namanya 2/3. Ya, dia mendapatkan 2/3. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Nah, Baik, masih ada satu pertanyaan lagi. Ustadz, jika seorang ayah sudah meninggal dunia, harta waris sudah dibagikan, ada satu bidang tanah yang oleh sang ibu ingin diberikan kepada anak laki-laki satu-satunya. Apakah ini juga harus disampaikan kepada seluruh ahli waris untuk meminta keridoan ahli waris yang lainnya? Jika ada satu saja ahli waris yang tidak ridho, bagaimana hukum? baik. Kalau itu merupakan peninggalan warisan dari sang ayah, maka tanah tersebut wajib untuk masuk ke dalam harta yang dibagi sesuai dengan pembagian ahli waris. Jadi itu bukan wewenang ibu. Jadi harta warisan, harta milik si ayah yang sudah ditinggalkan itu adalah harta warisan yang masing-masing ahli waris dia akan mendapatkan jatah. Dia akan mendapatkan jatah. Dia tidak memiliki wewenang untuk membagi. Dia tidak memiliki wewenang untuk membagi. Jadi kalau seandainya si apa namanya ayah meninggal dunia, kemudian harta tersebut kemudian jatahnya si ibu,
diberikan kepada si anak laki-laki, maka yang semacam ini masuk ke dalam kategori hibah. Masuk ke dalam kategori hibah. Ini kalau yang diberikan adalah jatahnya si ibu ya. Tapi kalau belum dibagi, si ibu sudah memberikan jatah tertentu kepada sang anak laki-laki, maka yang semacam ini tidak boleh. Maka yang semacam ini tidak boleh. Ibu boleh dia memberikan kepada sang anak apa yang menjadi jatah dia saja. Kalau bukan jatah dia, maka dia tidak boleh untuk memberikan peninggalan atau warisan tersebut kepada sang anak. Wallahu ta'ala bishawab. Nah. Baik, semoga menjawab pertanyaan-pertanyaannya, karena masalah ahli waris ini mungkin pertanyaannya banyak yang spesifik ya Ustadz ya. Untuk yang belum terjawab mungkin nanti insya Allah kita jawab bisa di grup atau di kajian kemudian ya Ustadz ya. Bilun tuh ada sini tapi iya gajah. Kok bisa bilun? Nanti kita tunjuk demo saat kita tengok gajah. Sini. Mau diajak tengok gajah tak kau? Mau tengok bilun tak kau? Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 8:20. Untuk kajian kali ini kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullahu khairan Ustaz Usama Zaid Hafizahullah. Semoga nanti akan kita nantikan kajian-kajian sesi berikutnya mengenai ilmu waris ini ya Ustaz ya. Baik, kita tutup kajian kali ini dengan mengucap doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada sahabat Meribaja dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah memudahkan urusan kita agar selalu dapat mempelajari ilmu agama yang mulia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.